Ibnu al-Imam Faqih al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa al-Imam Faqih al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Lalu pengakuan mi'raj yang kafir menurut Al-Qadhi Iyad, karena saudara kita yang dosen ini mengkafirkan pengakuan ya, meyakini mi'rajnya Faqih Muqaddam berdasarkan Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Itu sebenarnya bagaimana ini di dalam Asy-Syifa. Ternyata di dalam Asy-Syifa dikatakan wa kadzalika man idda'a mujalasatallah wal uruja ilaihi wa mukalamatahu. Demikian pula dihukumi kafir orang yang mengaku duduk bersama Allah. Kalau ngaku duduk bersama Allah, kan kesannya Allah itu benda dan bertempat. Lalu dan mi'raj kepadanya. Ini mi'rajnya kepada Allah, beda dengan tadi mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kalau mi'raj di Sidratul Muntaha itu yang ada di hadis, dan itu akan dialami orang beriman, terutama orang-orang soleh, dan berbicara dengannya. Ini yang kafir. Jadi yang kafir menurut Qadhi Iyad ngaku duduk bersama Allah, lalu mi'raj naik kepada Allah dan berbicara langsung dengan Allah. Ini yang kafir, karena ini bertentangan dengan Al-Quran. Semuanya berbicara bertentangan dengan Al-Quran, mi'raj bertentangan dengan Al-Quran, duduk bersama Allah juga bertentangan, karenanya kafir. Kalau yang di dunia sufi Al-Faqih Al-Muqaddam itu bukan mi'raj kepada Allah, itu mi'raj ke Sidratil Muntaha 7 kali. Dan yang riwayat yang kuat yang 7 kali itu tidak ada keterangan semalam, mungkin beberapa, mungkin 7 malam tahu apa begitu. Jadi ini sebenarnya masalah ringan ya, nggak perlu dikafirkan. Dan apakah mi'rajnya Faqih Al-Muqaddam harus diyakini? Nggak apa-apa diyakini, nggak yakin juga nggak apa-apa, karena ini bukan akidah. Ini hanya sebagian orang aja yang sekarang menyebarkan, dan mestinya karomah-karomah para aulia, termasuk karomah Ba'alawi, ini Habib-Habib muda gak usahlah menyebarkan yang ini di zaman sekarang, karena masyarakat sekarang banyak yang skillnya, akalnya tidak mampu. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali, sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah, diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Bicara tentang aulia as-salihin, hendaknya kita bicara tentang akhlak mereka. Kita bicara tentang ibadah mereka. Bolehlah bicara karomah mereka yang bisa diambil hikmahnya. Tentang perkara maqam, maka tidak pantas untuk kita berbicara tentang maqam mereka. Karena yang boleh berbicara tentang maqam orang yang di atas mereka, baru tahu maqam mereka. Awam seperti saya dan Anda tidak pantas berbicara maqam wali manapun. Apalagi jika membanding-bandingkan ini maqamnya lebih tinggi dari ini lebih tinggi dari ini. La, ini sudah kurang adab dan kurang ajar. Seakan-akan kita yang memberi maqam itu, atau kita diberitahu oleh Allah maqam ini lebih tinggi dari maqam ini. La. Kalau udah bicara maqam, udah itu Allah yang maha tahu, bukan tugas kita berbicara maqam. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dikatakan situ bin Ali, beliau adalah Muhammad bin Ali, namanya Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Diberi julukan Al-Faqih Muqaddam karena beliau di zamannya merupakan seseorang yang menguasai ilmu fikih zahir dan batin, sehingga
orang alim yang dikedepankan, yang diagungkan, itu muqaddam. Itu menjadi julukan beliau Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Memang ibadah beliau luar biasa. Mulai kecil beliau dididik dari seorang ayah dan ibu yang mulia, yang istimewa, yang agung. Kemudian dididik oleh guru-guru beliau yang mulia, yang istimewa, yang agung. Sehingga dan perjuangan mujahadah beliau begitu agung dan istimewa, luar biasa. Maka pantaslah beliau menjadi seorang yang agung dan istimewa. Orang tua, ayah ibu yang istimewa, guru-guru yang istimewa, lingkungannya istimewa, dan mujahadahnya istimewa. Lengkap. Maka jadilah beliau orang yang istimewa. Ma ya'ti kullu syai'in balash. Enggak ada yang datang cuma-cuma, itu enggak ada. Apalagi hal yang mahal, yang agung, datang dengan penuh pengorbanan, datang dengan penuh usaha yang luar biasa. Baik. Al-Faqih Muqaddam dinyatakan beliau setiap hari, termasuk salah satu zikirnya, la ilaha illallah 100.000 kali, Muhammadur Rasulullah 100.000 kali, bersolawat kepada Nabi 100.000 kali. Wah, ibadah luar biasa. Belum lagi solatnya, belum lagi Qur'annya, belum lagi dakwahnya. Beliau hidupnya untuk dakwah ilallah, dan beliaulah yang merubah cara dakwah. Di zaman beliau orang masih banyak membawa pedang, di mana-mana orang bawa pedang, bawa senjata. Tapi beliau merubah dakwah sekarang bukan dengan senjata, dakwah sekarang dengan ilmu. Beliau patahkan pedang dan dilarang semua santrinya, pencintanya membawa senjata. Mulai saat itu tersebarlah dakwah ilallah. Karena itu anak cucu Faqih Muqaddam kalau mau dakwah bukan dengan senjata, dakwah dengan ilmu dan ibadah. Sedekah beliau luar biasa. Setiap hari beliau sedekah kurma, karena makanan pokoknya di saat itu kurma. Kurma mungkin berapa kintal itu ya, 1 drim gitu setiap hari. Setiap hari, karena beliau kaya. Setiap hari beliau sedekah kurma, anggaplah kurang lebih 2 kintal gitu tiap hari. Cinta Allah di hati beliau sangat hebat sekali. Sehingga suatu saat beliau berjalan ke tempat khalwah. Beliau punya tempat khalwah, goa di salah satu pegunungan di Tarim. Sampai sekarang itu masih ada tempat khalwah beliau. Khalwah artinya menyendiri dari dunia ini hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berjalan ke tempat khalwah, di tengah jalan cinta Allah menguasai hatinya, keagungan Allah menguasai hatinya, sehingga tidak kuasa lisan beliau mengucapkan la ilaha illallah di tengah lautan padang pasir, di samping bebatuan dan pohon-pohonan. Di saat itu putra beliau Al-Habib Alwi Al-Ghuyur bin Faqih Muqaddam mengikuti beliau dari belakang dan beliau enggak tahu. Ini menunjukkan ya, wali sehebat apapun tidak tahu semua hal. Faqih Muqaddam luar biasa makamnya. Tapi saat itu Allah tidak memberitahu bahwa anaknya ikut, maka beliau enggak tahu. Dan itu bukan suatu kekurangan. Nabi pun banyak yang enggak tahu, yang tidak Allah kasih tahu. Tidak ada yang tahu secara menyeluruhnya hal yang gaib kecuali Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Al-ghaib secara menyeluruh. Baik. Ketika beliau membaca la ilaha illallah, dikatakan seluruh yang ada di sekitar beliau, baik itu batu, tanah, pohon, semuanya ikut berzikir la ilaha illallah.
diizinkan oleh Allah untuk berzikir la ilaha illallah semuanya, batu la ilaha illallah, pohon la ilaha illallah, tanah la ilaha illallah, sehingga Al-Habib Alwil Khuyur melihat suasana begitu dahsyat, semuanya membaca la ilaha illallah, batu la ilaha illallah, jatuh pingsan. Masyaallah. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah, diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Saya dengan para wali Allah, kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Seperti halnya Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi dan rasul, demikian juga Sayyidul Faqihil Muqaddam. Pernah Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, wali besar, dikatakan As-Saggaf karena dari sagfun. Sagfun itu atap, makomnya menutupi semua makom aulia di zamannya. Mari kita dengarkan bagaimana Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf yang wali besar berbicara tentang makom ketika ditanya. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqihil Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti yang ditanyakan oleh penanya. Kita dengarkan jawaban wali besar. Bagaimana jawaban beliau? Apa beliau mengatakan Faqih Muqaddam lebih afdal, Syekh Abdul Qadir Jailani lebih afdal? Tentang maqam, adab diserahkan sama Allah, enggak bicara maqam. Tapi beliau berbicara bukan tentang maqam. Syekh Abdul Qadir Jailani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih Muqaddam di dunia. Faqih Muqaddam ashhar minal Jailani fil barzah. Tapi Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Kalimat lebih terkenal, bukan lebih afdal. Ini adab, ini akhlak. Memang terbukti Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal di dunia ini, melebihi Faqih Muqaddam terkenalnya. Maqam wallahu a'lam. Terkenalnya lebih terkenal Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana-mana manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi manaqib Faqih Muqaddam jarang kita baca. Tapi di barzah kata Abdurrahman Saggaf, Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sekali lagi pelajaran bagi kita, jangan sekali-kali kita bicara maqam aulia. Husnudzan, husnudzan, selesai. Jangan sekali-kali kita makan ini lebih afdal dari ini, lah, itu kurang ajar. Tentang Sayyidina Fakhr Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau adalah anak cucu Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali. Nasab Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Saggaf. 6 kakeknya Habib Abdurrahman Saggaf. Habib Abdurrahman Saggaf bin Muhammad Dawile, terus bin baru Faqihil Muqaddam. Jauh di bawah Faqihil Muqaddam. Dan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim cucu daripada Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jika nasabnya diurut, bersambunglah kepada Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita cinta kepada semua aulia, takdim kepada semua aulia, menghormati semua aulia, sehingga kita mendapatkan barokah semua aulia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sekarang kita berbicara tentang manaqib ringkas Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, cerita tentang Habib Abdurrahman As-Saggaf, cerita tentang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk berziarah ke makam beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak ngomong kufur di situ. Saya ngomong zindik. Ini kalimat Syekh Abdul Qadir Jailani. Manik tadabi fi nihayati sara zindiqa.
Siapa yang mengikuti aku ketika aku di dalam puncaknya udah sampai, maka dia dikhawatirkan masuk ke zindik. Zindik ini hampir kufur. Zindik. Wa man iktada fi bidayati sara siddiqa. Siapa yang mengikuti aku dari awal, meniru aku ketika aku di awal-awal perjalanan menuju Allah, mujahadahnya, riyadhahnya, maka dia akan jadi seperti aku, siddiq, auliya as-salihin. Nah, kalau ditanya tentang batasannya untuk mengikuti Syekh Bakar Jalani supaya tidak tergolong zindik, itu apa? Ya ikuti permulaannya. Gimana mujahadahnya Syekh Bakar Jalani? Dicatatkan mujahadah yang luar biasa. Pertama, dia tidak pernah bohong dalam hidupnya. Ini mujahadah. Ibunya ketika dia mau belajar, ibunya menitip uang dan dijahitkan. Ini uang untukmu ya anakku, dijahit di bajunya. Dan ibunya mewasiati, jangan kamu bohong. Maka ketika dirampok, semua barang dirampok, Syekh Bakar Jalani ditanya, anak kecil, kau punya uang? Kalau punya. Berapa? Disebutkan sekian. Jumlah yang banyak. Kalau untuk perjalanan bertahun-tahun itu. Mana uangmu? Ini. Dijahit sama ibu saya di sini. Diadukan ini kepada pemimpin perampok itu. Datanglah perampok itu. Ditanya kembali. Dijawab jujur. Wahai anak, tahukah kamu untuk apa kamu saya tanya? Gak tahu. Untuk kau rampok, kau ambil. Kau udah tahu gitu kok kau katakan, kau ceritakan. Ahadatni ummi an la akdzib. Ibuku membuat janji kepadaku untuk saya tidak boleh bohong. Si perampok lihat anak yang saleh, tegi, negi, yang dididik oleh orang tua, kalimat ini menyentuh hatinya. Mana ibumu sekarang? Ibumu jauh, dia nggak tahu keadaanmu. Kalau ibuku enggak tahu, tapi Allah tahu. Kalimat itu membuat perampok sadar. Sehingga semuanya tobat dari perampok dan mengikuti Syekh Bakar Jalani. Sehingga dikatakan awal santriku perampok-perampok. Ada mujahadah, enggak bohong. Mujahadah sholatnya, mujahadah qiyamul lailnya, mujahadah belajarnya, mujahadah husnudzannya. Inilah siapa yang ikuti Syekh Bakar Jalani di awal dia berjalan menuju ke Allah, maka dia akan menjadi siddiq auliya as-salihin. Tapi ketika Syekh Bakar Jalani sampai ke Allah, mungkin dia banyak ibadah dengan hatinya, mungkin dia banyak ibadah dengan tafakkurnya, mungkin dia berucap hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Karena dia udah masuk ke alam ma'rifah billah, alam hakikat yang kita tidak bisa memahami itu, maka dilarang kita mengikuti wali siapapun itu, Syekh Bakar Jalani atau yang lain, ketika dia sampai ke puncaknya dan di dalam hal-hal yang kita tidak faham atau secara zahir tidak sesuai dengan syariat. Saya katakan secara zahir. Kenapa? Karena kalau dia wali mana wali Allah, dia tidak mungkin melanggar syariat Nabi. Mungkin tidak kita fahami di sebagian hal, tapi hal itu sangat jelas bagi mereka dibolehkan. Seperti dikatakan oleh para sholihin, wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaik. Salim, jangan kamu mengkritik dan berkomentar kepada aulia Allah apa yang beliau lakukan kalau dia aulia. Kenapa? Mungkin hal itu bermasalah menurut kamu dalam syariat Nabi. Ladaihim wadihun bil adillati, di sisi mereka sangat jelas dengan dalil-dalil yang kuat. Mungkin kita nggak paham karena kita tidak sampai ke alam mereka. Contoh, Al-Habib Alwi Hashim yang makamnya di samping Al-Habib Abu Bakar Gresik. Makanya di samping beliau di Masjid Jami' Gresik ada Habib Alwi Hashim min auliya usalihin. Suatu saat Al-Habib Syekh Bilfaqih dan ayahnya Syekh bin Ahmad, kalau salah Habib Ahmadnya, beliau bersama Habib Alwi dalam suatu acara, sampailah waktu sholat. Kemudian adzan dan semua sholat kecuali Habib Alwi duduk.
gak ikut sholat secara zahir. Habib Syekh dalam hatinya ingkar. Gimana ini, katanya wali besar, kok gak sholat? Kemudian abahnya menegur anaknya. Abahnya wali, tahu apa yang ada di hati anaknya. Dia mengatakan, ya Syekh, lihat ke atas. Lah Habib Syekh lihat ke atas, ternyata di atas Al-Habib Alwi bin Hashim As-Segaf, 9 Habib Alwi lagi sholat di atas. Satu enggak sholat. Kata abahnya, 9 sholat, cuma 1 yang enggak sholat. Apakah bermasalah itu? 9 udah, Alwi bin Hashim sudah 9 Alwi sholat tuh, cuma 1 yang enggak sholat. Ini aulia as-salihin, ya, maka kita taslim. Mungkin hal semacam ini yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan ngikuti aku ketika aku udah sampai ke Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak kau pahami, tapi ikuti aku ketika aku mulai berjalan menuju Allah dalam mujahadat, muqabadat, istiqamah, sabar. Ikuti aku dalam hal itu, maka kamu akan jadi seperti aku, minas siddiqin. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti aulia boleh melanggar syariat Nabi. La, syariat Nabi di atas semua. Ya, secara zahir mungkin kita nggak faham, tapi hakikatnya dia tidak ada yang melanggar syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang begitu indah dan begitu mulia dari Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Bagian Muqaddam ini tokoh aulia dari Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat diagungkan oleh para habaib, para ulama, sampai dijuluki Al-Faqihil Muqaddam. Naam. Begitu mulia dan doanya begitu indah, mendoakan diri kita dan semua umat Islam. Ya, mari kita yang di rumah ikuti bacaan kita dan nanti akan kita beri ijazah untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqulna wal muslimin. Allahumma anqulna wal muslimin minas syaqawati ila sa'adah. minas syaqawati ila sa'adah. Wa minan nari ilal jannah. Wa minan nari ilal jannah. Wa minal adabi ilal rahmah. Wa minal adzabi ila rahmah. Wa minadz dzunubi ilal maghfirah. Wa minadz dzunubi ilal maghfirah. Wa minal isaati ilal ihsan. Wa minal isaati ilal ihsan. Wa minal khaufi ilal aman. Wa minal khaufi ilal aman. Wa minal faqri ilal ghina. Wa minal fakri ilal ina. Wa minal ihanati ilal karamah. Wa minal ihanati ilal karamah. Wa minal dhigi ilal si'ah. Wa minad diki ila sa'ah. Wa minasy syarri ilal khair. Wa minasy syarri ilal khair. Wa minal usri ilal yusri. Wa minal usri ilal yusri. Wa minal idbar ilal ikbal. Wa minal idbar ilal ikbal. Wa minas saqami ilal sihah. Wa minas saqami ila sihah. Wa minas sukhti ilal ridha. Wa minas sukhti ila ridha. Wa minal ghaflah ilal ibadah. Wa minal ghaflah ilal ibadah. Wa minal fatrah ilal ijtihad. Wa minal fatrah ilal ijtihad. Wa minal khudlan ilal tawfiq. Wa minal khidlan ila tawfiq. Wa minal bid'ah ilal sunnah. Wa minal bid'ah ila sunnah. Wa minal jawr ilal adl. Wa minal jawr ilal adl.
Allahumma a'inna ala dinina bid dunya على ديننا بالدنيا wa ala dunya bit taqwa وعلى الدنيا بالتقوى wa ala taqwa bil amal وعلى التقوى بالعمل wa ala al amal bit tawfiq وعلى الأمل بالتوفيق wa ala jami'i dhalik وعلى جميع ذلك بلطفك باللطف المفضي إلى رضاك المفضي إلى الرضا المنهي إلى جنتك المنهي إلى الجنة المسحوب ذلك بالنظر المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربا يا ربا يا ربا يا ربا يا ربا يا ربا يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه اللهم إني أسألك التوفيق أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك وحسن الظن بك والغني عمن سواك والغني عمن سواك إلهي يا لطيف يا لطيف يا رزاق يا رزاق يا ودود يا ودود يا قوي يا قوي يا متين يا متين أسألك تأهلا بك واستغراقا فيك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين والملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Katakan dihimbau doa ini dibaca setiap hari walaupun sekali, ya. Doa yang istimewa untuk kita dan untuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Faqihul Muqaddam perhatiannya kepada semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mendapatkan ijazah dari guru-guru mulia, bil khusus Sayyidi Habib Umar dan para aulia salihin, dan kami insahat lanal ijazah ajaznakum, kami beri ijazah semuanya untuk mengamalkan doa ini setiap hari walaupun sekali, kalau nggak bisa seumur hidup sekali.